Kali ini kita akan membahas tentang PPh 21. Jadi, PPh 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorium oleh orang pribadi, subjek pajaknya dalam negeri. Setelah kita tadi membahas tentang pengertian PPh 21, selanjutnya kita akan membahas objek pajak penghasilan pasal 21. Nah, sebelumnya objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi, penghasilan yang dipotong PPh pribadi pasal 21 ini adalah berikut objek pajak penghasilan pasal 21, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua itu ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga itu penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Yang keempat itu adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan. Yang kelima itu adalah imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa komisi fee dan imbalan sejenisnya. Yang terakhir itu adalah imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain itu berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang objek pajak penghasilan pasal 21. Sekarang kita bahas tentang subjek kena pajaknya. Siapa yang kena pajaknya sih? Yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, pekerja bebas, dan peserta kegiatan. Oke, tadi kita sudah bahas tentang objek dan subjek yang dikenakan pajak. Sekarang kita akan membahas tentang siapa sih pemotong pajak penghasilan pasal 21 ini. Jadi, jenis PPh 21 ini dibebankan atau dikenakan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. Akan tetapi, jenis PPh 21 ini juga dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Nah, pihak pemotong atau perusahaan atau pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara. Nah, adapun tarif pajak penghasilan pasal 21 ini yang menurut pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, di mana persentase pengenaan PPh 21 ini dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunnya. Nah, adapun kategori pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta dikenakan tarif 5%. Terus kemudian wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai 250 juta dikenakan pajak itu 15%. Kemudian wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%. Selanjutnya, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Nah, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Kemudian itu ada objek PPh pasal 22 diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK titik 010 garing 2017. Nah, objek pajaknya itu adalah impor barang dan ekspor barang seperti komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan bukan mineral. Nah, kemudian itu pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran,
sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya. Terus kemudian ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Terus kemudian ada pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan. Lanjut ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung, LS atau oleh KPK atau pejabat penerbit surat perintah. Kemudian ada pembayaran pembelian barang dan atau bahan-bahan keperluan kegiatan usaha BUMN atau badan usaha milik negara. Kemudian itu ada penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, semen, industri kertas, industri baja, industri yang merupakan industri hulu, industri otomotif. Kemudian ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, terus ada atau agen pemegang merek atau APM, dan importer umum kendaraan bermotor. Lanjut ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Lanjut lagi ada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya, atau ekspor oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Adapun subjek yang memotong PPh pasal 22 ini yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, daerah, instansi, lembaga pemerintah, dan lain-lain. Ada juga subjek pemotong badan usaha milik negara BUMN, terus ada industri dan eksportir, kemudian ada industri atau badan usaha tersebut. Kemudian ada juga wajib pajak badan usaha atau perusahaan swasta yang wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 saat penjualan, seperti badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Kemudian ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Lanjut ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu termasuk industri hilir dan yang terintegritas. Terus ada pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil seperti kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan begitu menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan juga, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, yang terakhir itu sesuai dengan PMK nomor 90 garing PMK titik 03 2015, pemerintah menambahkan pemungutan PPh pasal 22 ini dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah loh. Nah, berikut tarif PPh pasal 22. Seperti bisa dilihat di tabel ini, objeknya itu impor barang, importer yang memiliki API itu adalah tanda pengenal sebagai importir. Kemudian ada importir semacam kedelai, gandum, dan tepung terigu yang memiliki API, importer yang tidak memiliki API, importer yang tidak dikuasai. Nah, pemungut pajaknya itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bisa juga Bank Devisa. Importir yang memiliki API itu 2,5%. Sedangkan importir kedelai gandum dan sejenisnya itu tapi memiliki API, tarifnya itu 0,5%. Nah, importer yang tidak memiliki API itu 7,5%, lebih besar. Importer yang tidak dikuasai itu tarifnya 7,5%. Ada juga nih objeknya pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat penerbit surat perintah pembayar. Pemungutnya itu pihak yang membayar atau membeli bendaharawan, pemerintah, Direktorat Jenderal Anggaran. Tarif yang dikenakan pajak itu 1,5%. Kemudian itu ada objek pajak penjualan oleh Pertamina non-PPN. Seperti BBM ke SPBU Pertamina, BBM ke SPBU bukan Pertamina, bahan bakar gas atau MT LPG atau pelumas. Pemungutnya Pertamina sendiri,
Tarifnya itu BBM ke SPBU Pertamina itu 0,25%, BBM ke SPBU bukan Pertamina 0,3%, terus bahan bakar gas itu seperti LPG tarifnya 0,3%. PPh Pasal 23 atau Pajak Penghasilan 23 ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan atau yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha atas modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan lainnya yang tidak dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Oke, sebelumnya kita udah membahas mengenai pengertian dari PPh pasal 23. Selanjutnya kita bisa membahas mengenai objek pajak dalam pajak penghasilan PPh pasal 23. Nah, apa-apa saja sih objek pajak dalam PPh pasal 23 ini? Nah, objek pajak dalam PPh pasal 23 yang pertama ada dividen. Nah, apa sih dividen itu? Dividen sendiri adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Jadi dalam dividen ini pembagian labanya itu kepada pemegang saham yang paling tinggi jumlah sahamnya. Kemudian ada royalti. Nah, apa sih royalti ini? Royalti adalah sebuah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti dalam hal seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Nah, yang ketiga ada bunga. Bunga ini termasuk ke dalam premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Nah, selain ketiga tadi ada 3 lagi lainnya yang yaitu ada hadiah. Nah, hadiah ini termasuk ke dalam penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong dalam PPh, yakni penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubung dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, selanjutnya itu ada sewa dan penghasilan lain. Nah, sewa dan penghasilan lain ini kecuali sewa dari penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh seperti tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Kemudian yang terakhir adalah imbalan untuk jasa teknik PPh. Jasa apa yang termasuk ke dalamnya? Ada jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan seperti dimasuk dalam PPh pasal 21 Undang-Undang PPh. Kemudian selanjutnya, selain dari objek pajak dalam PPh pasal 23, kita bisa membahas mengenai siapa saja sih subjek pajak yang berhak untuk memotong beban PPh pasal 23. Kalau tadi objek pajak, apa yang dipotong dalam PPh pasal 23, kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah siapa sih yang melakukan pemotongan PPh pasal 23 ini? Yang pertama ada badan pemerintah sendiri, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan pajak. Kemudian ada sumber pajak badan dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggara kegiatan. Kemudian ada bentuk usaha tetap atau BUT, dan yang terakhir adalah perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai PPh pasal 23. Kita harus lebih mengerti mengenai PPh pasal 23 ini. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh. Dalam hal ini juga termasuk ke dalam penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, untuk menghindari pajak ganda, maka hadirlah pajak penghasilan pasal 24. Nah, apa sih pengertian dari pajak penghasilan pasal 24? Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Oke, sebelumnya kita udah membahas mengenai pengertian dari objek pajak PPh pasal 24. Nah, setelah kita membahas pengertiannya, kita bisa melihat apa sih objek pajak, apa sih yang termasuk dalam objek pajak PPh pasal 24 ini. Nah, yang termasuk ke dalamnya adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri.
Nah, kita udah tahu bahwa wajib pajak itu bertanggung jawab atas seluruh penghasilannya, termasuk juga penghasilan yang berasal dari luar negeri. Nah, dalam PPh pasal 24 ini yang agar tidak adanya pajak ganda, maka objek pajak dalam PPh 24 adalah penghasilan wajib pajak dalam negeri berasal dari penghasilan yang didapat dari luar negeri. Kemudian, siapa sih subjek pajak PPh pasal 24? Namun di sini subjeknya, bukan siapa yang memotong PPh pasal 24. Tentu saja siapa yang dikenakan PPh pasal 24 ini adalah wajib pajak di dalam negeri yang terutang pajak penghasilan yang diperoleh dalam negeri. Sebelumnya objek pajak yang dipotong adalah penghasilan yang ia dapat dari kegiatan usaha di luar negeri, sedangkan subjek pajaknya adalah orang yang terutang pajak penghasilan diperoleh dari luar negeri. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai pajak penghasilan PPh 24. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 25. Pada pajak penghasilan ini, pajak dibayarkan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu tahun pajak berjalan. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dan dalam kurun waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya kita akan membahas dari subjek PPh pasal 25. Itu terbagi dua, ada wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha, baik itu pedagang maupun penyedia jasa. Lalu yang kedua ada wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya ada objek dari pajak penghasilan pasal 25. Objeknya ini adalah penghasilan yang diperoleh oleh subjek yang sebelumnya dijelaskan. Subjek dari PPh pasal 25 ini yaitu adalah orang pribadi maupun badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Seperti itu. Lalu bagaimana sih mencari tarif pajak penghasilan pasal 25 ini? Itu dapat dicari dengan mengurangi PPh terutang SPT tahun pajak lalu dikurangi dengan seluruh jumlah dari PPh pasal 21, 22, 23, 24 yang kemudian dibagi dengan 12, di mana 12 ini mewakili jumlah bulan dalam 1 tahun. Agar mudah memahami dari pajak penghasilan pasal 25 ini, kami menyediakan contoh kasus sebagai berikut. Nah, berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2021, Tuan Barata yang merupakan subjek dari PPh pasal 25 ini memiliki jumlah pajak penghasilan terutang sebesar 60 juta. Nah, lalu adapun jumlah kredit pajak Tuan Barata selama tahun 2021 adalah sebesar 43 juta. Dengan rincian PPh 21-nya itu sebesar 18 juta, PPh pasal 22-nya 12 juta, dan PPh pasal 23-nya ada 6 juta juga, PPh pasal 24-nya ada 6 juta juga. Lalu yang ditanya adalah berapa besar angsuran PPh pasal 25 untuk Tuan Barata di tahun selanjutnya, di tahun 2022. Lalu kita akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Dengan cara mengurangi PPh terutang tahun 2021 yang sebesar 60 juta dengan jumlah kredit pajak tahun 2021. Itu ada 42 juta. Didapat dari menjumlahkan PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, maka dapatlah 42 juta yang itu PPh terutang tahun 2021 dengan jumlah kredit pajaknya dapat hasil 18 juta. Adapun selisih antara PPh terutang dan kredit pajak menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25 per bulannya. Lalu untuk mencari besar angsurannya itu penjumlahan yang sebelumnya didapat yaitu ada sebesar 18 juta itu dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 1,5 juta rupiah. Nah,
Dengan demikian, Tuan Barata harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya di tahun 2022 mulai masa Maret sebesar 1,5 juta. Kenapa dimulai di bulan Maret? Karena pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu paling lama 3 bulan akhir tahun pajak atau pada akhir bulan Maret. Lalu yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 26. Pada pajak penghasilan ini berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri. Pajak penghasilan pasal 26 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri. Jadi menurut kami PPh 26 ini berhubungan terbalik dengan PPh 21. Begitu teman-teman. Setelah kita mengetahui pengertian dari PPh pasal 26, lalu apa subjek PPh pasal 26 ini? Subjeknya adalah wajib pajak luar negeri, badan ataupun orang pribadi selain BUT di Indonesia. Lalu ada pemotong PPh pasal 26. Nah, pemotongnya ini berupa badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, maupun penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek pajak yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 26 ini berupa dividen, bunga, itu termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Juga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Ada hadiah dan penghargaan, pensiunan, dan sebagainya. Di sini kami menyajikan contoh kasus PPh pasal 26 yang berdasarkan pendapatan badan usaha tetap atau BUT. Ada PT Mugi yang memiliki penghasilan kena pajak BUT di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 30 miliar. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan PT Mugi ini sebesar 25% dikali 30 miliar, maka dapatlah 7,5 miliar. Sehingga penghasilan BUT PT Mugi setelah kena pajak itu menjadi sebesar 22,5 miliar. Maka besar pajak penghasilan pasal 26 ini atas PT Mugi itu dikenakan gimana? Nah, kita masukkan rumusnya. Itu ada penghasilan neto dikali tarif PPh 26. Pada umumnya tarifnya itu adalah 20%. Maka PPh 26, PPh pasal 26 yang terutang sebesar 22,5 miliar dikali 20%, dapatlah hasilnya 4,5 miliar. Jika penghasilan setelah pajak sebesar 22,5 miliar ini ditanamkan kembali di Indonesia atau dalam negeri, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Ini sesuai dengan PPh 26 ayat 4.